Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung aja lanjut ke pembahasan dari tugas yang kemarin ya. Di sini ada soal yang pertama itu fungsi fx dan juga fungsi gx. Nah, kita bisa jawab satu-satu. Jadi di sini yang diketahuinya adalah nilai fx-nya itu 6x per x kuadrat min 9, sedangkan gx-nya itu adalah akar dari 3x gitu ya. Terus ditanya itu fOGX-nya berapa? Kita bisa langsung cari tahu aja di sini ya, tinggal masukin aja. Berarti fOGX itu adalah nilai GX-nya itu masuk di dalam fungsi F gitu ya. Ini F, GX-nya berapa? GX-nya itu kan akar 3X, kayak gitu ya. Terus Fx-nya kan ini 6X per X kuadrat min 9. Berarti kalau jadi F akar 3X, berarti kan X-nya tinggal diganti jadi akar 3X. Berarti sini 6 dikali X-nya berubah jadi akar 3X per X kuadrat. Berarti di sini ubah jadi akar 3X kuadrat min 9. Nah, berarti di sini berubah jadi 6 akar 3X per akar 3X dikuadratin, berarti kan akarnya hilang. Berubah jadi 3X min 9. Nah, ini selesai sampai sini. Cuman karena di sini nilai 6, 3, dan 9 itu adalah kelipatan 3, sama-sama kelipatan 3, jadi kita bisa kecilkan gitu dengan membagi 3. Dibagi dengan 3. Nah, ini kan dibagi 3 jadi 2, ini 1, yang ini 3 gitu ya. Karena yang membilang ini perkalian, jadi yang dibaginya salah satu aja. Kalau penjumlahan atau pengurangan, itu harus dua-duanya ya dibagi. Semuanya harus dibagi gitu. Berarti ini jadinya 2 akar 3X per X min 3. Nah, ini kita sudah dapat nilai fungsi fOGX yang paling sederhana. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja. Ini tanya kan FOG dari 12. Ya udah kita tinggal masukin ganti X-nya itu jadi 12. 2 diakarkan 3X per salah. Ini ya, berarti kita tinggal masukin aja dikali 12. Dibagi 12 min 3. Berarti sama dengan 2 dikali akar 36 dibagi 12 kurangi 3 berarti 9. Sini 2 dikali akar 36 kan 6 ya. 9. Ini bisa coret-coret bagi 3 jadi 2, ini 3. Berarti 4 per 3. Jadi FOG 12 itu adalah 4 per 3. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Nah, kita lihat di sini. Nilai PX adalah X tambah 2 dipangkatkan 5 dan PX merupakan fungsi GOF. Di sini PX itu adalah GOF X, gini kan. GOF X itu adalah fungsi X di dalam fungsi G, gitu ya. Gini kan. Nah, jadi kita tinggal cari aja berarti si nilai fx-nya. Di sini kan gfx-nya atau GOFX-nya itu adalah X tambah 2 pangkat 5. Nah, kita tinggal cari yang A-nya itu adalah fx-nya. Fx-nya itu berarti ada di dalam kurung ini. Ini adalah nilai si fungsi fx-nya. Karena di sini kan ada yang dikurung dan ada yang dipangkat. Jadi kita bisa bagi eh, apa bagi fungsinya gitu. Nah, karena si fungsi fx ini di dalam fungsi G, berarti yang di dalam kurung ini adalah fungsi fx gitu. Sini adalah x plus 2. Baru yang gx-nya itu adalah, kalau G dari ini kan berarti ketika fx-nya adalah x plus 2, berarti yang ini itu berubah kan jadi G x plus 2 gini kan, sama dengan ini x plus 2 pangkat 5. Berarti kalau ketika Gx ininya X plus 2-nya sama dengan X plus 2 pangkat 5, berarti kalau diganti jadi X, berubah menjadi X pangkat 5 gitu ya. Dapatlah nih fungsi fx dan juga gx. Nah, lalu kita tinggal cari aja f10-nya berapa. Berarti tinggal masukin ke yang ini. 10 ditambah 2, berarti jadi 12. Nah, yang D, berarti G2 itu berapa? Ini dimasukkan ke sini. Jadinya 2 pangkat 5, berarti 32. Gitu ya. Jadi ini rumus-rumusnya dan jawabannya.
untuk nomor 2. Nah, sekarang masuk ke nomor 3. Nah, kita di sini diminta untuk membuat langkah pembuatan grafik dari fungsi ini, ketiga fungsi. Nah, kita cek dulu nih, fungsi yang pertama itu berarti dia fungsi tangga atau fungsi bilangan bulat terbesar, di mana pembulatannya itu selalu ke bawah ya, selalu dibulatkan ke bawah. Maka ini termasuk fungsi mutlak atau juga termasuk fungsi genap ya. Nah, ini berarti fungsi eksponensial ya. Eksponensial. Gini. Nah, lanjut aja kita langsung ke poin A. Nah, poin A ini merupakan fungsi bilangan bulat terbesar ya. Nah, tadi pertanyaannya kan GX itu adalah X per 2. Iya. Terus domain itu dari min 5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5. Nah, kalau misalnya kita pakai yang kemarin saya jelasin, itu bisa jadi kita jabarin dulu satu-satu nih, dari min 4 sampai dengan 4, ada sampai dengan minus 4, dari minus 4 sampai dengan minus 3, terus sampai 5 gitu ya. Nah, biar kita cepat ngitungnya dan nggak terlalu menjabarkan satu persatu, karena kalau jabarin terlalu lama, jadi kita langsung aja cari di nilai X ini dengan menggunakan domain ini. Saya masukin nih, si X-nya misal min 5. Berarti kalau X-nya min 5, Y-nya berapa? Masukin aja ke sini kan. Minus 5 per 2, berarti jadinya Y-nya min 2,5. Kalau misalnya X-nya sama dengan min 4, berarti Y-nya sama dengan min 2. Kalau X-nya sama dengan min 3, berarti Y-nya sama dengan min 3 per 2, jadi 1,5. Kalau X-nya sama dengan min 2, berarti Y-nya sama dengan min 1. Kalau X-nya sama dengan min 1, berarti Y-nya sama dengan min 0,5. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0 juga. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 0,5. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1,5. Terus X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Nah, udah sampai sini karena lebih kecil dari 5 ya. Jadi 5-nya itu nggak termasuk. Nah, setelah kita dapat nih poin-poinnya nih, titik-titiknya. Terus kita tinggal buat aja grafiknya. Nah, sini ya. Jangan lupa dikasih ya. Di sini kasih X. Nah, terus kita tulis ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini juga sama. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 gitu ya. Ini juga sama, berarti nilainya min 1. Ini saya tulis agak gede ya, biar ada jaraknya. Min 2, di sini min 3. Kita sebenarnya lihat dulu nih, Y-nya ada berapa yang paling besar, berarti kan di min 2,5. Berarti bisa tulis sampai min 3 aja. Ini juga sama, berarti 1, 2, 3 gitu ya. Terus kita bisa mulai masukin titik-titiknya di grafik. Misalnya X-nya itu sama dengan minus 5. Berarti Y-nya tuh di sini ya, minus 2,5. Kita bisa tarik nih titiknya. Berarti dia titiknya di sini ya. Dan bulatannya itu penuh karena dibulatkan ke bawah. Nah, kita cari lagi di sini kan sampai min 5 sampai dengan minus 4. Tapi minus 4-nya tidak termasuk. Berarti kan menuju minus 4. Tapi minus 4-nya tidak termasuk. Nah, kita lihat ketika X-nya itu minus 4, berarti Y-nya kan minus 2. Berarti kita bisa lihat ngambil dari sini, minus 2. Berarti ada di sini kan. Nah, karena X, ya, min 4 itu tidak termasuk, jadi kan buatnya buat tidak penuh ya. Buatan kosong. Nah, udah dapat nih ke sini kan. Nah, tapi kita lihat
Kalau kita bikin grafiknya kayak gini, bisa aja. Jadi kita naik terus ke atas gitu ya. Ke atas, ke atas, ke atas. Pasti kayak gitu ritmenya. Namun, kita juga harus perhatiin karena ketika kita masukin garis lurus ke atas, miring gitu, miring ke atas, kita misalnya masukin nih nilai X-nya itu min 4. Nah, Y-nya itu kan min 2. Dan dibelakangnya ke bawah. Berarti akan lingkarannya akan penuh kan. Nah, kalau misalnya lingkarannya penuh, berarti sini akan bersinggungan gitu, tabrakan di sini. Ya kan? Nah, gimana caranya biar nggak tabrakan gitu, biar grafiknya jadi jelas. Kita bisa bagi si titiknya. Jadi yang dari min 5 menuju ke min 4 itu kita lurus aja ke pinggir. Dia akan menuju min 4 tapi lingkarannya kosong gitu ya. Jadi biar nggak berhimpit gitu si apa bulatan penuh dan bulatan kosongnya. Jadi si yang min 5 ini menuju min 4 tapi min 4-nya tidak termasuk, jadi lingkarannya kosong. Nah, terus lanjut. Yang selanjutnya min 4 itu kan di Y-nya min 2. Berarti di sini bilangan penuh. Dia menuju ke min 3. Menuju ke min 3, tapi min 3 tidak termasuk, di kosong. Begitu pula dengan min 3. Min 3 kan berarti ada di minus 1,5 di sini. Nah, berarti di sini dia lingkarannya penuh. Nah, terus dia menuju ke minus 2, tapi minus 2 tidak termasuk kan, berarti lingkarannya kosong. Nah, sama minus 2 juga. Minus 2 kan di min 1 ya, Y-nya. Berarti sini penuh. Nah, terus dia menuju ke min 1, X-nya min 1, dan lingkarannya kosong. Nah, yang min 1 juga sama. X-nya min 1 berarti Y-nya tuh min 0,5. Di sini, berarti dia di sini penuh dan menuju nilai 0, tapi nilainya tidak termasuk jadi kosong. Kalau 0, dia tetap di 0, Y-nya 0 kan. Nah, terus dia menuju ke arah 1, tapi lingkarannya kosong. Terus kalau misalnya X-nya 1, Y-nya berarti 0,5, berarti di sini. 0,5. Terus di sini berarti lingkarannya penuh. Dia berarti si angka 1 ini menuju ke angka 2. Ini lingkarannya kosong. Terus kalau 2 kan di 1 ya. Di sini berarti tetap penuh. Terus garis lagi ke menuju angka 3, di sini kosong. Terus di sini yang untuk X-nya 3 berarti Y-nya kan 1,5. Berarti di sini lingkarannya penuh. Terus menuju ke 4, tapi 4-nya tidak termasuk ke lingkarannya kosong. Nah, 4 juga sama menuju ke ini ya, ke arah 5. Tapi 5 tidak termasuk, jadi kosong ini. Dan sudah berhenti sampai situ karena angka 5 ini tidak termasuk. Dan berarti grafiknya seperti ini. Biar lingkarannya itu tidak saling berhimpit dan apa ya, bersinggungan, bertumbukan gitu ya. Nimpa. Seperti itu. Kita lanjut ke yang B ya. Tadi yang B itu adalah fx, nilainya tuh kan mutlak, nilai mutlak dari 2x. Nah, kita lihat di sini nilai mutlak 2x itu kan sama dengan fungsi ganjil kan. Kalau fungsi ganjil itu berarti kalau f x-nya ini ada rumus kayak gini, berarti dia ada 2, ada min x juga. Itu jadinya min 2x. Misalnya kita masukin domainnya min 2 sampai dengan 2 misalnya. Nah, si yang min 2 ini kita masukin ke sini, dan yang 2 ini yang positif, kita masukin ke yang positif juga. Gitu ya. Karena di sini kan min x ya. Nah, ini juga ini kan cuma x ya. Berarti yang positif di fx sama dengan 2x, dan yang negatif itu di f min x sama dengan min 2x. Kita masukin aja, ketika x-nya sama dengan min 2, berarti y-nya itu sama dengan, kita masukin ke sini kan, karena minus berarti min 2 dikalikan dengan min 2 sama dengan positif 4. Kalau x-nya sama dengan minus 1, berarti y-nya itu sama dengan min 1 dikali min 2 dikali min 1, berarti positif 2. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 1, berarti y-nya sama dengan
2 dikali 1 berarti 2. Kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Gitu. Nah, ini kan kita dapat nih titik-titiknya. Nah, baru kita bikin grafiknya. Ini kalian harus ingat kalau fungsi mutlak itu adalah fungsi genap. Dan kalau fungsi genap berarti dia apa, simetris atau tercerminkan di sumbu Y kan. Sumbu Y ini sumbu X. Bikin garisnya. 0, 1, 2, 3. Misalnya X-nya. Min 1, min 2, min 3. Min 1, min 2, 3, min 4. 1, 2, 3, 4. Misalnya ini ya. Nah, udah ditulis, baru kita masukin isi titiknya. Kan X-nya itu min 2. Kalau X-nya min 2, Y-nya 4. Berarti masuk ke atas ini. Sini ya. Berarti dia titiknya di sini. Terus kalau X-nya min 1, Y-nya itu 2. Berarti dia di sini. Ini tuh kalau X-nya 0, 0. Ini kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Ini ya, nah udah dapat nih titik-titiknya. Jadi udah kita tarik garis saja. Garis ini bukan apa ya, bukan parabola ya, jadi dia garis lurus. Karena dia nilai mutlak. Jadi bukan parabola ini ya. Kalau parabola kan bentuknya kayak agak gini kan. Nah, kalau mutlak itu dia tegas gitu, tapi simetris terhadap sumbu Y juga tetap. Nah, gitu. Ini untuk fungsi mutlak. Nah, terus satu lagi kita masuk ke fungsi ini kita gitu. Kita bikin kertas baru. Kita masuk ke fungsi yang terakhir yaitu fungsi eksponensial. Nah, kalau fungsi eksponensial tadi kan pertanyaannya hx 2 pangkat 2x. Hx sama dengan 2 pangkat 2x. Gini kan. Udah kita kan, saya kan nggak bilang tuh domainnya berapa. Ya udah kita misal terus aja domainnya min 2. Jangan min 2 deh. Kalau ini kan karena nilainya eksponensial ya. Jadi kita biar mudah menghitungnya, kita mulai dari 0 aja. Karena kan yang dihitung adalah nilai pangkatnya ya. Jadi kita mulai dari 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan misal sampai 3. Terus kita masukin nih nilai 0-nya, nilai X-nya. Kalau misalnya X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 0. Berarti 2 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 1. Berarti Y-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2. 2 pangkat 4 berarti 16. Kalau X-nya itu sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 6. Berarti jadinya 64 gitu ya. Nah, setelah kita dapat nih titik-titiknya, terus kita seperti biasa bikin grafik. Nah, ini karena si Y-nya itu akan menjulang banget ke atas. Kita bikin grafik. Y-nya agak panjang aja ya. Gitu, ini X-nya, Y-nya. Kita mulai dari 0, terus sampai 3 ya. Ini 1, 2, 3 misalnya. 1, 2, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 60, bisa di sini 64 ya. Nah,
Jadi sebenarnya ngurut ya ke atas sampai 64. Terus kita masukin, kalau misalnya X-nya sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 1. Berarti titiknya ada di sini. Titiknya. Terus kalau misalnya X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 4. Berarti di sini ya. Ini kalau misalnya X-nya sama dengan 2, Y-nya 16. Jadi di sini 16. Kalau X-nya 3, berarti Y-nya 64. 64 di sini. Nah, sebenarnya ini tuh kan karena ini saya percepat aja ya. Jadi biar lebih cepat nulisnya sampai 64. Sebenarnya kan 64 tuh ada di sini gitu ya, 64. Jadi dia akan menjulang tinggi. Jadi bentuk grafiknya itu akan ini ya. Tuh, gitu ya. Jadi dia akan menjulang tinggi sampai ke atas gitu. Nah, ini adalah fungsi eksponensial. Jadi dia menjulang ke atas. Kenapa dia sangat menjulang ke atas? Karena di saat nilai X-nya itu masih kecil ya, masih 1, 2, 3 nih. Sedangkan Y-nya itu udah sampai 64, sampai berapa gitu ya, sampai ke atas banget. Seperti itu. Ini fungsi eksponensial. Nah, selanjutnya masuk ke poin nilai 4. Eh, soal nomor 4. Dapat nilai X. Nah, di sini soalnya A itu adalah log 2 dari X tambah 3 dikurangi log 2X sama dengan 2. Kayak gitu. Kita masukin aja di sini kan nilai log 2 X plus 3 dikurangi log 2X itu sama dengan 2. Berarti kalau dikurangin itu artinya si nilai X plus 3 ini dibagi dengan nilai X ini gitu ya. Jadi kita masukin lagi log 2X plus 3 per X ya. Jadi kalau dikurang itu dibagi ya. Ingat, kalau saya ditambah berarti dikali sama dengan 2. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya udah kita ubahlah ke eksponensial. Berarti 2, ini 2-nya dari yang ini ya. Di sini 2 dipangkatkan dengan 2 yang ini. Sama dengan X plus 3 per X. Berarti ini kan 4. Ini sama dengan X plus 3 per X. Dikali silang. Jadinya 4X sama dengan X plus 3. Terus ini pindah luas ke sini. Jadi 4X dikurangi X berarti 3X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 bagi 3, 1. Ini nilai X-nya ya. Lalu untuk yang kedua, sama ya kayak tadi. Ini kan log 4 dari 1/2X. Log 4 1/2X sama dengan 3. Berarti kita ubah lagi ke eksponensial. Berarti jadinya 4 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 1/2X gitu ya. 4 pangkat 3 berarti kan 64 sama dengan 1/2X. Ini kita kali dikalikan ya. Atau bisa kita ubah X. Kita berarti kan kalau dikali silang 2X dikali 64 sama dengan 1. Jadinya X-nya sama dengan 1/128 gitu ya. Sebenarnya ini bisa aja langsung di sini. Jadi 1/2 dikali 64. Jadi cuma X-nya doang yang pindah gitu. Ini nilai X-nya itu adalah 1/128 ini ya. Lanjut ke nomor 5. Berapa nilai sin X dan cos X jika X-nya itu adalah 240 pi per 180 dan X-nya itu min 4/3 pi kali 180 per pi. Ya, kita tinggal hitung aja. Misalnya yang A. Kita hitung aja dulu sin X-nya. X-nya berapa sih? X-nya itu adalah 240 dikali pi per 180. Berarti kita kan udah tahu nih pi-nya itu adalah ini ya, pi itu adalah 180 derajat. Nah, ketika 240 dikalikan dengan pi, nah pi-nya berapa? Pi-nya kan 180 dibagi 180. Berarti kan ini habis nih, berarti hasilnya 240 yang ini X-nya.
untuk yang B, berarti ini X-nya adalah min 4/3 Pi. Ini kan sebenarnya bisa aja dicoret ya langsung tuh. Coret aja langsung. Berarti kan ini 4/3 dikali 180. 180 bisa coret sama 3 berarti 60. Sama dengan minus 240 gitu. Nah, ini kan baru dapat nilai X-nya, sedangkan mintanya adalah sin X-nya berapa dan cos X-nya berapa. Berarti sin X-nya adalah sin dari 240. Kalau cos-nya berarti ini 240 juga sama. Nah, sin 240 sama cos 20 itu berapa? 240 itu berapa? Berarti kita tinggal hitung aja sin 240 itu berapa? Sin 240 itu, 240 itu. Nanti kita lihat nih di kuadran yang kemarin itu. Kuadrannya kan ada 4, ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Sini dari 0, 90, 180, sama 270. 0, 360 ya. Nah, kita lihat di sini kan 240 itu ada di posisi yang ini kan. Sini ada 240. Berarti dia masuk ke kuadran 3. Begitu. Nah, berarti kita tinggal pakai aja sin 240 itu di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 berarti tangan, tangan doang yang positif kan kalau di kuadran 3. Nah, jadi berarti sin dan cos itu nilainya negatif. Nah, terus kita lihat, berarti kan sin 240 itu adalah 180 ditambah berapa? Biar jadi 240 berarti kan 60 ya, 60 derajat gitu. Nah, berarti ini yang kita pakai adalah sin si 60 derajat ini. 60 derajat ini berarti sin 60 derajat itu kan adalah setengah akar 3. Nah, tapi kita lihat karena dia di kuadran 3 kan sin 240 di kuadran 3 sedangkan kuadran 3 itu yang positifnya hanya tangan berarti sin ini negatif setengah akar 3. Nah, sama aja dengan cos. Cos juga sama. Berarti di sini 180 ditambah 60 derajat sama dengan cos iya cos 60 kan berarti cos 60 derajat berarti di sini minus setengah gitu ya. Cos 60 kan setengah karena di kuadran 3 jadi negatif gitu. Terus misalnya bisa nggak kalau kita pakainya ini aja biar gampang hitungnya misalnya 270 aja. 270 dikurangi berapa biar jadi 240 kan gitu. Berarti jadinya dikurangi 30 misalnya. 30 derajat bisa aja pakai 30 derajat ini. Tapi nanti kalau yang sin berubah jadi cos 30 derajat, yang cos berubah jadi sin 30 derajat gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau bingung, lebih baik pakai 180 aja. Jadi dia arahnya ke bawah sini. Gitu ya, 180 ditambah berapa jadi 240 gitu. Nah, jadi dapatlah tuh berarti sin 240 itu adalah minus 1/setengah akar 3. Kalau cos 240 adalah minus setengah. Nah, selanjutnya yang untuk yang nilai B, ini ya. Yang B itu kan dia minus 240. Ini ya. Yang B itu kan minus 240, berarti kita tinggal masukin aja sama kayak tadi. Sin X-nya, X-nya kan berarti minus 240. Sama dengan, kayak tadi ya, pakai ini. Jadi kan hasilnya adalah minus setengah akar 2. Akar 3. Berarti minus setengah akar 3. Berarti minus kali minus jadinya plus setengah akar 3. Kalau yang cosnya, cos minus 240. Berarti minus setengah sama dengan setengah. Kayak gitu ya. Nah, terus kita lanjut di nomor 6. Nah, di sini kan ada segitiga Pitagoras. Jadi kita ditanyanya sin theta. Nah, sin theta kan kita pakainya d mi ya kan? D per mi. Nah, sekarang depannya yang mana? Depannya kan ini. Miringnya yang mana ini? Ini samping. Nah, di sini kan kita miring dan sampingnya udah ada, tapi depannya belum ada. Sedangkan kita yang dicari adalah sin theta. Sin theta kan depan dibagi miring. Jadi kita cari dulu depannya ya, pakai rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras berarti kan depannya adalah, anggap ini adalah X ya. Misalnya si X ini berarti kan akar dari 1 kuadrat dikurang
setengah kuadrat ya. Berarti ini sama dengan akar dari 1 kurang seperempat. Berarti ini sama dengan akar 3/4. Nah, akar 3/4 kan sama aja kayak akar 3 dibagi akar 4. Dimana akar 3 kan nggak bisa dipecah ya. Maksudnya tuh bisa sih, tapi kayak sebagai kalkulator. Nah, akar 4 kan bisa jadi 2. Berarti ini jadinya setengah akar 3. Kayak gitu ya. Ini untuk depannya. Di depan ini. Depan. Nah, berarti tinggal masuk aja sin theta-nya berapa. Sin theta-nya itu kan depan bagi miring. Depannya adalah setengah akar 3 dibagi miringnya berapa? Miringnya 1. Berarti ya udah sama aja. Setengah akar 3 gitu ya. Ini untuk yang nomor A. Kalau misalnya yang B gimana? Nah, kalau yang B, misalnya sini aja. Yang B itu kan 1 min cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X kan. Sin kuadrat X. Pakai rumus yang ini. Yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau ini, kalau 1 dikurang, ini kan pindah ke ini, kurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X gitu ya. Berarti ini bisa diubah jadi sin kuadrat X. Nah, kalau ini berarti jadinya kosekan kuadrat X gitu. Nah, terus kita tinggal cari aja sin kuadrat X dikali dengan kosekan kuadrat X jadi berapa. Ini kita lihat lagi, ada sin kuadrat X, ada kosekan kuadrat X. Nah, apa yang bisa diubah dari kedua belah pihak ini? Jadi kan yang bisa diubah adalah nilai kosekan, karena kosekan itu adalah, ini berarti tetap ya, si sinnya itu tetap sin kuadrat X. Sedangkan kosekan itu dia bisa berubah menjadi 1/sin kuadrat X gitu ya. Karena kan kalau sekan itu jadinya 1/cos kuadrat X. Kalau kosekan berarti 1/sin kuadrat X. Berarti ini kita bisa coret aja sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke yang poin C, cos kuadrat pi/12. Berarti kita ini eh, sederhanain dulu aja. Cos kuadrat pi/12 itu ya. Berarti pi/12 yang kuadrat gitu ya. Jadi cos kuadrat pi/12 itu kita bisa dipecah, diubah jadi 1 ditambah cos 2 kali pi/12 gitu ya. Nah, terus ini dibagi dengan 2 gitu ya rumusnya. Jadi cos kuadrat X gitu ya. Jadi 1 plus cos 2X dibagi 2. Kayak gitu. Nah, terus kita tinggal jabarin aja di sini. Nanti kan 1 plus cos 2 kali pi/12. Berarti kan ini bisa dicoret kan. Jadi di sini 6. Berarti pi/6 itu berarti 180 bagi 6, 30. Jadinya 1 plus cos 30 bagi 2. Berarti cos 30 berapa? Cos 30 itu kan setengah akar 3. Di sini 1 ditambah setengah akar 3 dibagi dengan 2. Udah, kita biar si P-nya hilang, kita bisa kalikan 2/2. 2/2 jadinya di mana ya, di sini. Itu 1 dikali 2 kan berarti 2. 2 ditambah setengahnya hilang jadi akar 3. Nah, 2 kali 2 berarti 4. Ini berarti jadinya 2 tambah akar 3 dibagi 4. Kayak gitu. Nah, untuk yang poin D, di sini ada tetanya itu adalah pi/n. Lalu yang ditanya adalah luas segitiga dari ABC. Ini kan kita pertama cari dulu nilai dari ini aja dulu rumusnya. Rumus luas segitiga. Luas segitiga ABC. Itu kan rumusnya setengah alas kali tinggi kan? Alas kali tinggi. Nah, kita lihat setengah dari alasnya berapa? Alasnya kan B. Tingginya H.
Nah, tapi kita nggak tahu nih, B sama H itu nilainya berapa. Berarti kita cari dulu nilai B sama nilai H-nya. Kita pertama cari nilai B dulu ya. Nah, nilai B itu kan kita bisa lihat di sini ada sudut kan, sudut theta. Nah, kalau kita mau nyari tahu nilai B, berarti kita pakainya rumus sin theta ya. Sin theta itu adalah depan dibagi miring. Depannya berarti kan kalau B itu kan semuanya nih sampai sini. Berarti kalau kita cuma butuh segini doang, artinya ini adalah setengah B gitu ya. Berarti depannya adalah setengah B, depan dibagi miring. Miringnya adalah R gitu ya. Berarti nilai B jadinya B per 2R. Nah, berarti nilai B itu adalah B sama dengan sin theta dikali dengan 2R gitu ya. Ini kan tinggal pindah ruas ke sana. Jadi sin theta dikali dengan 2R. Nah, dapatlah kita nilai B. Nah, terus sekarang kita nyari nilai H. Nilai H berarti ini pakainya yang samping kan. Kalau samping berarti kita pakainya cos. Cos theta itu samping dibagi miring. Sampingnya adalah H, miringnya adalah R. Berarti kalau kita mau nyari nilai H sama dengan cos theta dikalikan dengan nilai R. Gitu kan. Nah, udah tuh kita dapat nilai B sama H-nya. Nah, terus gimana lagi? Kita kan di sini sin theta ini diketahui kan tetanya adalah I per N. Berarti di sini B-nya. Jadi kita masuk ke ini aja si A-nya, luasnya. Luas segitiga ABC. Sama dengan setengah kali B-nya berapa? B-nya berarti kan sin theta. Tetanya berapa? Tetanya adalah I per N dikali 2R. Kali tingginya berapa? Tingginya cos dari theta. Tetanya berarti pi per n dikalikan dengan r. Gitu. Berarti kita bisa dapat di sini nilai ininya kan bisa coret ya. Setengah kali setengah. Di sini sama dengan, jadi berarti kita tinggal kaliin aja si sin pi per n-nya ini dikalikan dengan r dikalikan cos pi per n dikalikan dengan r. Berarti kan sini ada r dan r. Berarti di sini kita bisa keluarkan R kuadrat dikali sin pi per n dikalikan dengan cos pi per n. Berarti ini adalah ruas si segitiga ABC-nya. Kayak gitu. Nah, sekian aja dari saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.